Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri Suci Aulia dengan NIM 23552011100002. Saya Nurul Julfa Aulia dengan NIM 23552011100032. Saya Laila Solehah dengan NIM 23552011100019. Saya Deli Auliasari dengan NIM 23552011100010. Pada sistem operasi, deadlock adalah suatu kondisi di mana sekelompok proses tidak dapat melanjutkan eksekusi karena menunggu sumber daya yang sedang dipakai oleh proses lain, di mana di dalam keadaan yang sama-sama menunggu. Selanjutnya adalah definisi deadlock. Deadlock merupakan situasi ketika dua atau lebih proses saling menunggu sumber daya yang sedang digunakan oleh proses lain, sehingga tidak ada proses yang dapat melanjutkan eksekusi. Penyebab terjadinya deadlock dapat dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya yang pertama yaitu mutual exclusion atau eksklusi saling, yang dimana setiap sumber daya hanya dapat digunakan oleh satu proses pada satu waktu. Yang kedua yaitu hold and wait atau menunggu dan menahan, yang dimana setiap proses yang sudah memiliki sumber daya juga dapat menunggu sumber daya lainnya. Yang ketiga no preemption atau tanpa preempasi, sumber daya tidak dapat diambil paksa dari proses yang menggunakannya. Yang terakhir yaitu circular wait atau menunggu melingkar. Ada rantai proses di mana setiap proses menunggu sumber daya yang dipegang oleh proses selanjutnya dalam rantai. Kondisi terjadinya deadlock. Deadlock dapat terjadi jika keempat kondisi tersebut terjadi secara bersamaan. Ketika kondisi ini muncul, maka sistem operasi akan mengalami kebuntuan. Setiap prosesnya akan terjebak di dalam siklus-siklus penantian. Selanjutnya ada teknik pencegahan deadlock. Teknik pencegahan deadlock bertujuan untuk memastikan setidaknya ada satu dari kondisi deadlock yang tidak terpenuhi. Beberapa teknik yang umum digunakan antara lain: yang pertama, menghilangkan mutual exclusion, yaitu memungkinkan beberapa proses mengakses sumber daya secara bersamaan. Yang kedua, ada mencegah hold and wait, yaitu membatasi proses agar tidak menahan sumber daya sambil menunggu sumber daya lain. Yang ketiga, mengizinkan partition, yaitu mengambil kembali sumber daya dari sumber yang sudah dimilikinya. Yang keempat, menghindari circular wait, yaitu menentukan urutan pemberian dari proses sumber daya untuk mencegah siklus penantian. Yang kedua ada menghentikan proses, yaitu menghentikan semua proses yang terlibat deadlock untuk membebaskan sumber daya. Yang ketiga, penghentian proses berdasarkan prioritas, mengakhiri proses berdasarkan prioritas tertentu untuk memutuskan siklus deadlock. Selanjutnya, contoh kasus deadlock. Sebagai contohnya yaitu dalam sistem printer bersama, dua pengguna mengalami deadlock jika masing-masing menunggu giliran ke akses printer yang sama, tetapi satu sama lain akan terbentuk. Yang terakhir yaitu kesimpulan, deadlock merupakan permasalahan yang harus diproses oleh sistem operasi. Teknik pencegahan dan penanganan deadlock itu sangat penting untuk memastikan kelancaran suatu proses dan pemanfaatan sumber daya yang lebih efisien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.